Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun kembali saat ini dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat kebaikan-Mu. Ini semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas 6 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal terbaik yang dapat kita berikan kepada orang yang memusuhi kita adalah pengampunan. Dan pengampunan itu sebenarnya menjadi hal yang terbaik juga bagi diri kita sendiri. Karena kita mengalami sukacita dan berkat dari Tuhan oleh karena kita mau mengampuni. Ketika perang revolusi atau perang kemerdekaan Amerika terjadi, seorang pendeta bernama Peter Miller tinggal di Pennsylvania dan melayani di sana. Komunitas yang ada di situ sangat mengasihi pendeta Peter. Namun ada satu orang tetangganya yang sangat membencinya dan juga membenci gereja. Ternyata saudara tetangganya itu adalah orang yang berkhianat terhadap bangsa Amerika dan berpihak kepada musuh. Ia pun kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dalam persidangan di kota Philadelphia. Mendengar tetangganya itu akan dieksekusi, pendeta Miller segera menjumpai Jenderal Washington dan memintanya untuk melepaskan dan membiarkan orang itu hidup. Jenderal Washington mengatakan maaf karena ia tidak dapat melepaskan teman dari pendeta Miller. Sang pendeta berkata, itu bukan temanku, tapi musuhku. Mendengar bahwa pendeta Miller berusaha membebaskan seorang yang memusuhinya, Jenderal Washington jadi berubah pikiran dan kemudian memberikan surat pengampunan agar orang tersebut dibebaskan dari eksekusi mati. Surat pengampunan dari Jenderal Washington itu pun diantarkan sendiri oleh pendeta Miller ke lokasi eksekusi dengan berjalan kaki sejauh 24 km. Saat ia sampai di sana, tetangganya itu pun terluput sesaat sebelum ia akan menjalani hukuman gantung. Betapa luar biasa hati dari pendeta Miller yang penuh dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 6 ayat 27 ini Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Di ayat 28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pembalasan seringkali tidak menyelesaikan masalah. Justru pembalasan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Dan terlebih daripada itu, membalas kejahatan dengan kejahatan tidak menunjukkan ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan agar kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada para pembenci, serta memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk dan mencaci diri kita. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan melatih diri kita dan mengizinkan kasih Tuhan bekerja, berserah dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk melakukan hal ini. Di ayat yang ke-35 Tuhan berkata bahwa ada upah yang besar yang tersedia bagi kita apabila kita mau mengasihi dan mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang merasa marah karena tingkah laku seseorang yang memusuhi kita, mungkin orang itu telah memfitnah, memperlakukan kita dengan tidak seharusnya, merugikan kita, mengkhianati atau menjahati kita. Mari saat ini saudara, kita minta kekuatan dan kasih dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mari balas kejahatan dengan kebaikan. Mari ambil tindakan saat ini untuk mengampuni, mengasihi, memberkati dan mendoakan. Terlebih lagi apabila orang itu adalah dari keluarga saudara sendiri. Buang jauh-jauh semua perasaan amarah, dendam, kecewa atau benci dari dalam hati kita. Bukalah hati kita untuk mengalami jamahan Tuhan pada saat ini. Dan alamilah kebebasan, kelepasan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang memusuhi kami, memberkati dan mendoakan mereka yang mencaci kami. Kami menyadari dan mengakui bahwa hal ini tidaklah mudah, seringkali sulit untuk kami lakukan ya Tuhan. Apalagi ketika kami merasa disakiti, dirugikan, kami merasa dihina dan direndahkan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau mentaati kebenaran firman-Mu. Kami mau tunduk dan taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau mengampuni, kami mau memberkati, kami mau mengasihi. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini ada dalam situasi marah, benci, dendam, ada dalam perseteruan, dan punya banyak kepahitan, saat ini biarlah Tuhan menjamah dan melimpahkan sukacita. Kasih-Mu Tuhan limpahkan dalam hati setiap kami. Mampukan kami untuk mengampuni dan mengasihi, seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah mengampuni dan mengasihi kami. Saat ini kami nyatakan pengampunan kami kepada orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang membenci kami. Kami mengampuni, kami memberkati mereka. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kasih-Mu yang memampukan kami, kasih-Mu yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas dan pelayanan kami. Biarlah seluruh hidup kami menjadi sebuah persembahan yang harum kepadamu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!